Yes, gacor si ini. Alhamdulillah pagi-pagi sudah dapat kabar super mantap dari salah satu striker top elite Eropa Grade A incaran timnas Indonesia yang akan bikin fans timnas super bahagia. Siapa lagi kalau bukan Mauro Zijlstra. Dikabarkan tepat tadi pagi striker gacor ini sudah tiba di kantor PSSI dan disambut oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir serta Menteri Olahraga Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Bahkan saksi mata melaporkan bukan hanya melihat Mauro Zijlstra saja, namun ada beberapa nama lain yang tampak sudah hadir di kantor PSSI tersebut. Di antaranya ada nama-nama seperti Pascal Struijk, Jairo Riedewald, Kevin Dix dan Ole Romy dikabarkan turut ikut rombongan tersebut dan diharapkan segera ber-KTP Indonesia. Shin Tae-yong auto full senyum melihat sebagian besar skuadnya diisi full pemain elite Eropa Grade A dan siap bantai Bahrain dan Cina yang belakangan ini sudah mulai tebar syuar dan songong jadi harapan dan doa terbesarku saat ini. Di sisi lain ada kabar baik dari Mauro Zijlstra untuk timnas Indonesia yang sedang hobi gacor cetak gol di Eropa ini. Tonton terus videonya sampai habis agar kalian bisa happy seharian ini. Yes, mantap! Satu lagi kabar bahagia untuk fans pecinta sepak bola timnas Indonesia di seluruh pelosok tanah air. Bapak Ketua Umum PSSI, kebanggaan kita Erick Thohir sudah berhasil negosiasi dengan salah satu klub yang dimilikinya yang merupakan salah satu klub top raksasa Italia, yaitu Inter Milan. Dikabarkan salah satu pemain keturunan timnas Indonesia yaitu Rafael Struijk mulai hari ini akan bermain di klub papan atas Italia tersebut dan akan digembleng menjadi salah satu striker ganas di dunia. Pelatih klub Inter Milan Simone Inzaghi yakin akan bakat yang ada dalam diri Rafael Struijk dan berpendapat dengan sedikit polesan dan sentuhan magisnya bisa menyulap Rafael Struijk menjadi salah satu striker gacor seperti Romelu Lukaku. Mendengar kabar ini, Shin Tae-yong langsung menyetujui keputusan tepat Erick Thohir tersebut dan yakin pemain kesayangan tersebut akan semakin berkembang dan berguna untuk timnas Indonesia. Jadi keinginanku. Di sisi lain, begini wejangan Shin Tae-yong buat Rafael Struijk usai pilih gabung klub Australia Brisbane Roar. Simak videonya sampai selesai. Wow, kabar super gokil yang akan bikin fans timnas auto melayang. Dikabarkan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman dan fans timnas pusat saat ini sedang melakukan demo besar-besaran di depan kantor Federasi Sepak Bola Belanda KNVB karena sudah teledor membiarkan salah satu wonderkid-nya lepas ke pelukan timnas Indonesia. Mads Hilgers yang dinilai sebagai wonderkid paling berbakat yang digadang-gadang akan menjadi titisan Lionel Messi ini saat ini sudah menyelesaikan berkas naturalisasinya dan akan segera tersedia untuk menjadi bagian skuad melawan Bahrain dan Cina. Bahkan dikabarkan salah satu klub top Liga Belanda yang menjadi langganan Liga Champions yaitu Ajax Amsterdam saat ini sedang dalam proses negosiasi dengan agennya untuk membicarakan kontrak yang akan memecahkan rekor transfer klub tersebut. Jadi dugaanku saat ini. Faktanya kepada media Belanda, Mads Hilgers buka-bukaan alasan pilih timnas Indonesia ketimbang timnas pusat. Begini katanya. Tonton terus videonya agar tahu penjelasan lengkapnya. Dasar tim abal-abal. Enyah saja kau dari muka bumi ini. Makin lama kok makin melunjak ya. Dikabarkan salah satu calon lawan tim di babak kualifikasi selanjutnya, yaitu Bahrain mulai ketar-ketir dan panik dalam persiapannya menjamu timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Bahrain mulai melakukan cara-cara yang tidak masuk akal karena takut akan kekuatan timnas Indonesia yang tidak pernah mereka sangka sebelumnya. Federasi Sepak Bola Bahrain mengajukan protes keras pada FIFA yang mengatakan timnas Indonesia bermain tidak fair karena sebagian besar skuadnya diisi oleh pemain top Eropa bukan pemain lokal Indonesia.
Menanggapi hal ini, Presiden FIFA Gianni Infantino langsung memberikan peringatan dan kartu kuning agar tidak membuat fitnah tidak mendasar jadi prediksiku saat ini. Faktanya Bahrain mulai khawatir lihat kekuatan timnas Indonesia yang makin meningkat di tangan Shin Tae-yong. Dulu janjikan pesta gol, kini justru auto ketakutan. Tonton terus penjelasannya sampai selesai. Astagfirullah, gak ngerti lagi dengan satu negara komunis ini. Emang sampah bener mereka. Semoga timnasnya segera bubar. Bikin onar saja. Kali ini dikabarkan Cina mulai resah serta panik melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang mulai diakui dunia internasional. Akibat panik, Federasi Sepak Bola Cina saat ini sedang ajukan permohonan pada Presiden pemerintahannya Xi Jinping agar segera menghentikan aktivitas ekspornya ke negara Indonesia seperti ekspor mobil dan alat elektronik lainnya, serta menghentikan bantuan ekonomi lainnya seperti pinjaman dana untuk Indonesia agar terdampak pada stabilitas perekonomian masyarakat Indonesia dan buat Indonesia kacau balau. Melihat hal ini, lagi-lagi Presiden FIFA Gianni Infantino dibuat pusing oleh kelakuan negara kontil ini dan ancam akan berikan kartu merah dan diskualifikasi timnasnya dari babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga jadi dugaanku. Di sisi lain, media Cina mulai sinis lihat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan katakan ini. Wow, gokil sih ini. Alhamdulillah, kabar super fantastis kembali menyelimuti timnas Indonesia. Salah satu punggawa kepercayaan timnas Indonesia yaitu Rizky Ridho saat ini sedang menyelesaikan negosiasi tahap akhir dengan salah satu klub top raksasa Liga Spanyol pemilik trofi Liga Champions terbanyak saat ini yaitu Real Madrid. Dikabarkan Presiden Real Madrid Florentino Perez Rodriguez mengaku sebagai fans beratnya Rizky Ridho setelah melihat penampilan fantastisnya di dua laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ketika Indonesia menahan imbang dua klub raksasa langganan Piala Dunia yaitu Arab Saudi dan Australia. Hal senada diungkapkan oleh pelatih mereka yaitu Don Carlo Ancelotti. Ancelotti menilai permainan Rizky Ridho sangat mirip sekali dengan salah satu punggawa Real Madrid yaitu Dani Carvajal. Saat ini Real Madrid sedang mencari sosok pemain untuk menggantikan Carvajal yang sudah mulai menua dan menilai Rizky Ridho sebagai sosok yang paling tepat. Ini adalah tuntutanku saat ini. Faktanya setelah ungkap karakteristik asli Rizky Ridho, Justin Hubner akui langganan timnas Indonesia ini wajib tembus Eropa. Begini penjelasan detailnya, tonton videonya sampai selesai. Auto meledak. Kabar mengejutkan datang dari mantan klub The Professor. SC Heerenveen saat ini sedang dalam tren negatif setelah ditinggal oleh salah satu pemain terbaiknya, yaitu Prof Toha. Dikabarkan klub tersebut sangat menyesal sudah melepaskan Tom Haye dan sekarang tampil gacor bersama klub barunya. Kabar terakhir, SC Heerenveen baru-baru ini dihajar hampir selusin gol oleh klub ecek-ecek di Liga Belanda akibat kehilangan jenderal lapangan tengahnya. Melihat penampilan buruk ini, fans garis keras SC Heerenveen saat ini sedang melakukan demo besar-besaran dan menuntut manajemen segera mengambil tindakan darurat dan kembali memanggil Tom Haye agar mau membela SC Heerenveen kembali jadi prediksiku saat ini. Faktanya sudah bikin sakit hati Tom Haye, SC Heerenveen kini terseok-seok di Liga Belanda. Karenakah ini sudah bikin Prof Toha sakit hati? Begini penjelasan lengkapnya, tonton videonya sampai akhir. Yes, alhamdulillah kabar baik kembali menghampiri fans timnas Indonesia yang saat ini sangat merindukan pemain lokal bisa ikut bersinar dan mendapatkan mentor yang tepat di skuad timnas Indonesia.
Kabar terbaru menyebutkan Shin Tae-yong terpergok di tribun sedang menyaksikan salah satu laga divisi 1 antara Persija lawan Dewa United bersama para asisten pelatihnya. Dikabarkan Shin Tae-yong sedang membidik beberapa pemain di laga tersebut dan akan dipanggil ke skuad utama Timnas Indonesia untuk laga persiapan menghadapi Bahrain dan Cina, jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain, begini saran Shin Tae-yong buat Persija dan Dewa United usai nonton langsung bersama asisten Timnas Indonesia. Tonton terus penjelasannya sampai akhir. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kabar baik datang dari Mauro Ziegeltram. Ia tengah gacor mencetak gol bersama klubnya FC Volendam U21. Pemain yang berposisi sebagai striker itu untuk mengaku tengah dalam proses naturalisasi. Ya, saat ini saya sedang dalam proses, begitulah mereka menyebutnya, kata Mauro Ziegeltram dalam YouTuber Football Premier. Kami sedang mengurus paspor saya, mereka sedang memeriksa dokumennya. Jika tidak ada masalah saya akan segera terbang ke Indonesia, ujarnya. Jika proses naturalisasi berjalan dengan baik, maka Timnas Indonesia bisa memiliki tambahan amunisi di lini serang. Mauro Ziegeltram saat ini masih berusia 19 tahun dan bermain untuk tim U21 FC Volendam. Di tim U21 FC Volendam, Mauro Ziegeltram sedang gacor-gacornya dalam mencetak gol. Terbaru ia membawa tim U21 FC Volendam menang dengan skor 2-1 atas tim U21 Excelsior pada Sabtu dalam kurung 14 September 2024. Menurut video yang di media sosial X dalam akun Versubner, Mauro Ziegeltram mencetak 2 gol tersebut. Pada Minggu dalam kurung 15 September 2024, Ziegeltram mengunggah foto dirinya saat melawan tim U21 Excelsior. Good start dalam kurung, awal yang baik, tulis Ziegeltram. Sebelumnya, Mauro Ziegeltram rajin mencetak gol. Ia mencetak 1 gol saat tim U21 FC Volendam mengalahkan Willem II U21 dengan skor 2-0 pada 7 September 2024. Ziegeltram juga bermain 90 menit. Saat tim U21 FC Volendam kalah 2-4 dari tim U21 PEC Zwolle pada 31 Agustus 2024, Ziegeltram mencetak 1 gol dan memberi 1 assist. Ia juga bermain sepanjang laga pada pertandingan tersebut. Mauro Ziegeltram pindah ke tim U21 FC Volendam pada Juli 2024. Sebelumnya, ia memperkuat tim U21 NEC Nijmegen. Ia pernah membela AFC Amsterdam U17 dan U18. Gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian senang dan setuju PSSI dan Pak Erick Thohir segera mendatangkan striker gacor top elite grade A Eropa Mauro Ziegeltram dan teman-temannya ini? Dan bisa tampil di skuad Shin Tae-yong untuk menghadapi Bahrain dan Cina? Atau kalian malah setuju dengan pendapat Bung Towel dan Rocky Gerung yang akhir-akhir ini heboh tidak setuju Indonesia naturalisasi pemain-pemain top dari Eropa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di like serta bagian video ini sebanyak-banyaknya ke yang lain agar semuanya tahu perkembangan timnas kebanggaan kita dan agar Pak Erick Thohir tahu dan mendengarkan keinginan kita sebagai fans garis keras Garuda kebanggaan kita. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan wejangan kepada penyerang skuad Garuda, Rafael Struijk, seusai resmi bergabung dengan klub Australia, Brisbane Roar. Rafael Struijk resmi diumumkan bergabung dengan klub milik pengusaha asal Indonesia, Grup Bakri, tersebut pada Senin dalam kurung 16 September 2024.
Brisbane Roar sebenarnya bukan klub asing buat mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Hal ini karena Shin Tae-yong pernah berkarier singkat di Australia bersama Queensland Roar yang kini bernama Brisbane Roar pada tahun 2005. Dia bahkan memulai karier sebagai asisten pelatih Queensland Roar pada rentang waktu 2005 hingga 2008. Setelah melihat penyerang andalannya di timnas Indonesia bergabung ke Brisbane Roar, Shin Tae-yong pun memberikan wejangan kepada pemain berusia 21 tahun tersebut. Rafael Struijk memang cukup mengejutkan dengan bergabung ke Brisbane Roar. Pasalnya, Rafael sebelumnya masih bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda yakni ADO Den Haag. Namun tiba-tiba pemain keturunan Indonesia Belanda ini bergabung ke Brisbane secara gratis. Setelah melihat Rafael memutuskan bergabung dengan mantan klubnya, Shin Tae-yong melihat perpindahan ini positif untuk Rafael. Memang bagus ya datang ke Brisbane Roar, ujar Shin Tae-yong kepada awak media usai menyaksikan pertandingan Persija Jakarta versus Dewa United di SUGBK Senayan, Jakarta, Senin (16 September 2024). Shin memberikan wejangan kepada Rafael Struijk agar sang pemain bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Pelatih berusia 53 tahun tersebut berpesan agar Rafael bisa bersaing dengan baik di Australia nantinya. Dia juga berharap agar sang pemain bisa mendapatkan menit bermain selama di Brisbane Roar. Semakin banyak menit bermain Struijk di klub akan semakin bagus juga buat timnas Indonesia. Pasalnya dengan semakin banyak menit bermain, pengalaman sang striker juga akan semakin meningkat. Dengan pengalaman yang lebih banyak, Rafael bakal bisa membantu timnas Indonesia ke depannya. Untuk itu, Shin berpesan agar pemain yang memiliki 14 caps bersama timnas Indonesia ini bisa bersaing di Australia. Rafael sudah memiliki modal yang bagus di Belanda sehingga dia diharapkan bisa menunjukkan kualitasnya nanti. Pemain andalan skuad Garuda itu diketahui memilih nomor punggung 7 selama bermain dengan Brisbane Roar pada musim 2024 hingga 2025. Intinya, dia bisa bersaing dengan baik di sana, kata Shin Tae-yong. Semoga bisa bermain banyak menitnya, tutur Shin. Sementara itu, Shin Tae-yong sebelumnya juga memainkan Rafael Struijk dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 5 dan 10 September lalu. Rafael Struijk turut membawa tim Merah Putih menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Setelah ini, timnas Indonesia dijadwalkan akan kembali berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Tim asuhan Shin Tae-yong dijadwalkan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan kontra Cina pada 15 Oktober 2024. Back FC Twente Mas Hilgers menceritakan alasannya lebih memilih untuk membela timnas Indonesia ketimbang timnas pusat (Belanda) kepada media Belanda. Pemain 23 tahun itu resmi diumumkan sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Jumat (6 September 2024) lalu. Mas Hilgers diumumkan Erick Thohir bersama bek kanan PEC Zwolle, Liliano Reijnders, yang juga sebagai calon pemain naturalisasi skuad Garuda berikutnya. Proses naturalisasi keduanya sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo, Menpora Dito Aryo Tejo, dan Menkumham Supratman Andi Aktas. Mas Hilgers dan Liliano Reijnders selanjutnya akan menjalani rapat bersama Wakil Komisi X DPR RI pada 17 September 2024. Mereka diproyeksikan membela timnas Indonesia saat melawan Bahrain dan Cina pada laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C.
Kedua pemain Eredivisie Belanda itu ditargetkan akan didaftarkan pada 20 hingga 24 September 2024 agar tersedia untuk melawan Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober. Belakangan Maes Hilgers yang memiliki nilai pasar mencapai 7 juta euro atau sekitar 121 miliar rupiah mengungkapkan alasannya memilih timnas Indonesia ketimbang Belanda. Kepada media Belanda, OOS Maes Hilgers mengaku bahwa ketertarikan PSSI untuk menaturalisasi dirinya sudah terjadi sejak main di FC Twente U19 atau sekira 4 tahun lalu. Itu dalam kurung, PSSI meliriknya sudah terjadi sejak tim U19 dalam kurung FC Twente, kata Maes Hilgers dikutip dari OOS Selasa dalam kurung 17 September 2024. Namun saat itu Maes Hilgers belum kepikiran untuk menerima pinangan dari PSSI dan lebih memilih memperkuat timnas Belanda U21. Setelah dipertimbangkan secara matang, Maes Hilgers akhirnya mengambil keputusan untuk memilih timnas Indonesia senior daripada Belanda. Keputusan itu diambil pada musim panas 2024 ini dengan alasan karena Maes Hilgers sudah mendapat tempat utama di FC Twente Senior. Sehingga bek berusia 23 tahun itu mulai memikirkan untuk membela tim nasional level senior. Tanpa ragu Maes Hilgers pun memilih Indonesia ketimbang Belanda karena peluang untuk menjadi pemain utama di tim lebih terbuka. Saya juga bermain untuk junior Belanda, tapi pada akhirnya saya mulai berpikir lebih banyak dalam kurung mempertimbangkan pilih Belanda atau Indonesia, beber Maes Hilgers. Saya sudah mengatur segalanya musim panas dalam kurung 2024 ini. Saya merasa berada di tempat yang bagus di Twente dan semuanya stabil, tambahnya. Saya merasa sudah waktunya untuk mengambil langkah untuk tim nasional dalam kurung Indonesia, katanya lagi. Kini proses naturalisasi Maes Hilgers diharapkan segera rampung sesuai target PSSI, sehingga dia bisa membela timnas Indonesia bulan depan. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia sendiri berada di grup C bersama dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Sebelumnya, skuad Garuda sendiri memiliki sejarah pertemuan kelam dengan salah satu tim lawan, yakni Bahrain. Timnas Indonesia pernah bertandang ke Bahrain pada 29 Februari 2012 untuk menjalani pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014. Pada saat itu, Bahrain berhasil mempermalukan timnas Indonesia dengan skor telak 0-10. Melihat dari sejarah kelam tersebut, Bahrain mungkin saja meremehkan Garuda pada pertemuan mendatang. Namun sekarang timnas Bahrain nampaknya harus mulai mewaspadai perjumpaan mereka dengan kekuatan timnas Indonesia saat ini. Seperti yang diketahui, tim asuhan Sintayong saat ini telah mengalami peningkatan kualitas yang luar biasa. Perkembangan pesat timnas Indonesia ini tentunya bukan hanya karena satu pihak saja. PSSI sendiri merupakan salah satu peran kunci yang membantu kemajuan sepak bola Indonesia. Erick Thohir dan timnya pastinya masih terus mengupayakan segala cara terbaik untuk meningkatkan performa timnas Garuda. Salah satu langkah PSSI adalah dengan menambah pemain keturunan atau pemain naturalisasi ke timnas Indonesia. Bahkan saat ini sebagian besar timnas Indonesia diisi oleh para pemain diaspora yang berasal dari Eropa. Nama-nama pemain berpengalaman seperti Tom Haye, Sandy Walsh, Jordi Amat, Heine Patinama, Jay Itzes, hingga Calvin Verdonk. Ada juga pemain muda berpotensi seperti Rafael Struijk, Justin Hubner, Nathan Chuaon, dan Ivar Jenner. Bahkan kiper yang lama dia nanti-nanti, Maarten Paes, akhirnya resmi bergabung dengan skuad Garuda beberapa waktu lalu. Maarten Paes juga langsung menunjukkan kualitasnya di dua laga grup C babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026.
Yang terbaru, PSSI sudah memperkenalkan 2 pemain keturunan baru yang akan bergabung. Mereka adalah Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Berkas keduanya bahkan dirumorkan bakal segera proses supaya mereka segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Timnas Bahrain pun menjadi cemas menjelang menghadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena tim Garuda sekarang diisi oleh banyak pemain Eropa. Kekhawatiran Bahrain ini karena bagaimanapun nama-nama pemain yang sudah ada maupun yang akan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia adalah mereka yang secara kualitas memang memumpuni. Media asal Cina kaget melihat target Timnas Indonesia di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendatang. Salah satu media Cina, yakni 163.com mengungkapkan keheranannya saat mengetahui Timnas Indonesia mengincar tempat ketiga dan keempat di grup C. Menurut Shin Tae-yong, dengan posisi 3 dan 4 merupakan target paling realistis untuk skuad Garuda. Dengan target tersebut, kans Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 juga akan semakin tinggi. Melihat target berani Shin Tae-yong ini, media Cina ikut berkomentar. Menurut mereka, target Timnas Indonesia itu termasuk langkah yang sangat berani dan terlalu percaya diri. Pasalnya, Cina yang secara peringkat FIFA ada di atas Indonesia saja tidak yakin bisa lolos Piala Dunia 2026. Kemungkinan peluang Timnas Cina lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Meski begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap jadi target utama, tulis media Cina 163.com pada salah satu artikel mereka. Meski diremehkan, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong justru sangat optimis bisa membawa anak asuhnya bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Grup C sendiri sering disebut-sebut sebagai grup neraka. Sebab grup ini dihuni oleh tim-tim berat seperti Arab Saudi, Australia, Jepang, Cina, dan Bahrain. Media 163.com beranggapan jika Cina akan menargetkan hal yang sama dengan Timnas Indonesia, yakni mengincar tempat 3 dan 4. Namun, media tersebut tetap merasa pesimis dengan peluang negara mereka lolos putaran ketiga. Melihat kepercayaan diri yang tinggi dari Timnas Indonesia, Cina tentu saja memandang sinis hal tersebut. Apalagi peringkat FIFA Timnas Indonesia berada di bawah Cina. Timnas Indonesia telah mengumumkan targetnya sendiri. Tak disangka, walaupun mereka menempati posisi ke-6, negara tersebut memiliki target yang lebih tinggi dari Cina, jelas media Cina tersebut. Di sisi lain, dari 6 negara di grup C, hanya 2 tim teratas yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat 3 dan 4 akan mendapatkan kesempatan untuk kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian setelahnya masih akan ada lagi kesempatan bermain di babak kelima, di mana nantinya yang menjadi juara akan bertanding di babak playoff. Sehingga jika Indonesia mampu mencapai target, mereka masih akan ada peluang untuk bisa mendapatkan tiket menuju Piala Dunia 2026. Kendati demikian, semua pasti berharap Timnas Indonesia bisa mengamankan tiket menuju Piala Dunia dengan lebih cepat. Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner mengungkapkan karakteristik dari rekan satu timnya, Rizky Ridho. Bersama Jay Itzes, Justin Hubner dan Rizky Ridho menjadi kunci ketangguhan lini belakang Timnas Indonesia saat mencatatkan clean sheet dari Australia. Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia dalam laga kandang perdana kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (10 September 2024).
Pada pertandingan tersebut, Justin Hubner mengakui kerjasama mereka timbul akibat komunikasi apik di antara ketiganya termasuk pada sang kiper, Maarten Paes. Saya pikir kepemimpinan di lini belakang tidak spesifik pada satu pemain. Saya banyak mengarahkan pada J. Bagaimana dia harusnya arena saya bisa melihatnya. Dia juga mengarahkan saya, kata Justin Hubner. Rabu 17/9/2024. Begitupun Rizky Ridho, saya pikir kami saling mengarahkan satu sama lain, kata Justin Hubner. Justin Hubner mengapresiasi kerja keras lini belakang yang memiliki komunikasi apik. Chemistry ketiganya pun sudah menyatu sehingga mudah dalam menentukan strategi bertahan. Kita sangat perlu untuk berbicara satu dengan yang lain. Semakin banyak kamu berbicara satu sama lain, akan semakin mudah. Komunikasi adalah kunci bagi kita, kata Justin Hubner. Berbeda dari Justin Hubner yang memiliki pengalaman di Liga Inggris serta Jay Itzes yang bermain di Liga Italia, ternyata Rizky Ridho mampu menyamakan kualitasnya sebagai perwakilan pemain Liga Indonesia. Secara karakteristik, pemain Wolves U23 ini mengakui Rizky Ridho lebih pendiam di lapangan. Ketika ditanya apakah Rizky Ridho layak bergabung tim Eropa seperti dia dan Jay Itzes yang kini bermain di Venezia, klub kasta tertinggi di Liga Italia. Menurutnya, pemain Persija Jakarta ini justru memiliki gaya bermain yang mirip dengan pemain yang bermain di klub Eropa. Saya pikir dia harus ke Eropa karena menurutku dia bagus, cukup kuat untuk bermain di sana. Ya, kami terbiasa di Eropa untuk bermain lebih santai, kata Justin Hubner. Mantan klub Tom Haye, Heerenveen kini sedang terseok-seok di Eredivisie musim 2024 hingga 2025. Sebagai informasi, Tom Haye menjadi bagian dari Heerenveen pada awal 2022 lalu. Hubungan antara Tom Haye dan Heerenveen berakhir pada bulan Juli lalu. Penampilan Tom Haye di Heerenveen sendiri sejatinya cukup impresif. Pemain berusia 29 tahun itu tercatat tampil sebanyak 86 kali bersama Heerenveen di semua ajang dengan torehan 13 assist dan 7 gol. Sepeninggal Tom Haye, nasib Heerenveen di Eredivisie 2024 hingga 2025 bisa dikatakan tak kunjung membaik. Tim asuhan Robin van Persie itu sejauh ini telah melakoni 4 laga. Dari 4 pertandingan, Heerenveen hanya bisa meraih sekali kemenangan. 3 laga lainnya berakhir dengan sekali seri dan 2 kali kalah. Heerenveen bahkan baru saja dipermalukan AZ Alkmaar dengan skor telak 1-9. Terkait posisi di klasemen, Heerenveen kini tercecer di urutan ke-13. Poin tersebut terpaut cukup jauh, yakni 11 angka dari PSV yang berada di puncak klasemen. Belum lama ini kabar mengejutkan datang dari Tom Haye. Pemain yang kini memperkuat klub Almere City itu mengaku sempat dibuat sakit hati oleh Heerenveen. Sakit hati yang dirasakan Tom Haye disebabkan karena Heerenveen menghalangi transfernya ke klub Serie A, Como. Como FC sejatinya sempat ingin mendatangkan Tom Haye pada bulan Januari 2024. Namun Heerenveen tak melepas Tom Haye karena belum cocok terkait dana transfer yang ditawarkan Como. Padahal kala itu Tom Haye dalam posisi yang sulit. Pasalnya kontrak Tom Haye dan Heerenveen segera berakhir. Hal ini sekaligus membuat gelandang andalan timnas Indonesia itu sempat terkatung-katung di bursa transfer sebelum akhirnya memperkuat Almere City. Saya harus berkata jujur bahwa hal itu yang menyakiti saya, kata Tom Haye saat diwawancarai ESPN. Kontrak saya juga sudah habis. Jadi saat Heerenveen tidak mengizinkan saya untuk itu, dalam kurung gabung Como. Tentunya itu menyakitkan, ujarnya.
Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan saran kepada Persija Jakarta dan Dewa United seusai menonton langsung pertandingan di Liga 1 bersama asistennya. Shin Tae-yong menonton pertandingan antara Persija Jakarta versus Dewa United dalam laga pekan kelima Liga 1 2024-2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin 16/9/2024. Laga ini berakhir tanpa ada pemenang dengan skor 0-0. Pelatih asal Korea Selatan ini sebenarnya bukan pertama kalinya datang menyaksikan langsung laga Persija Jakarta. Dia sebelumnya juga pernah menyaksikan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persis Solo pada 24 Agustus lalu di Jakarta International Stadium (JIS). Selain Persija, Shin juga terlihat beberapa kali menonton pertandingan klub Liga 1 seperti Malut United. Shin Tae-yong dalam laga Persija versus Dewa United memantau pertandingan dengan ditemani oleh para asistennya yang berasal dari Korea Selatan seperti Choi In-cheol, Jo Byung-guk, Shin Sang-gyu, hingga Yeom Ki-hun. Tak hanya itu, dia juga ditemani oleh sang penerjemah yakni Jeong Seok-seo. Kehadiran mantan pelatih Timnas Korea Selatan di laga Persija versus Dewa United ini cukup menarik perhatian. Hal ini karena dia belum lama memimpin Timnas Indonesia menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin berhasil membawa Timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia dalam 2 laga perdana putaran ketiga kualifikasi. Setelah menghadapi itu, Shin Tae-yong sepertinya menikmati pertandingan Liga 1. Dia terlihat menikmati pertandingan Persija versus Dewa United dengan seksama. Seusai menonton laga tanpa pemenang dan tak ada gol tersebut, Shin pun mengungkapkan kesannya dan menyoroti masalah lini depan. Shin menyoroti lini depan kedua klub yang cukup buntu. Oleh karena itu, Shin menyarankan agar Persija dan Dewa United bisa meningkatkan aspek tersebut. Selama pertandingan kedua tim memang sempat saling jual beli serangan. Bahkan beberapa kali ancaman tercipta ke gawang lawan. Namun hingga pertandingan berakhir, tak ada gol yang tercipta sehingga Shin menyayangkan hasil itu. Untuk itu agar kedepannya kedua tim lebih baik, Shin menyarankan agar lini depan Persija dan Dewa United bisa ditingkatkan.